Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Saya Homali Fareza dengan NIM 21130164145 dari program studi S1 Farmasi Umum kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai paragraf dalam bahasa Indonesia. Pengertian paragraf. Paragraf merupakan rangkaian kalimat yang membentuk satu gagasan pokok. Perlu diketahui bahwa paragraf memiliki jenis yang beragam. Di sini saya akan membahas paragraf yang dilihat dari letak kalimat utamanya terbagi menjadi 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang pertama ada paragraf deduktif, yaitu sebuah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di awal paragraf atau di depan paragraf. Dikembangkan dengan pola umum ke khusus. Maksudnya, diawali dengan pernyataan yang bersifat umum, kemudian dilengkapi dan diperjelas dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Kalimat penjelasnya bisa berupa contoh-contoh, rincian, bukti-bukti, dan lain sebagainya. Contoh paragraf deduktif. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa sebab, diantaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin, serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Kalimat di awal paragraf dikatakan sebagai kalimat utama karena berisi penjelasan utama. Sedangkan beberapa kalimat setelahnya dikatakan kalimat penjelas karena berisi mengenai alasan-alasan, bukti-bukti, atau rincian-rincian yang berkaitan dengan pembahasan kalimat utama. Yang kedua ada paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya terletak pada bagian akhir paragraf. Dikembangkan dengan pola khusus ke umum. Maksudnya, diawali dengan kalimat penjelas berupa fakta, contoh-contoh, rincian khusus, maupun bukti-bukti. Kemudian disimpulkan atau digeneralisasikan pada satu kalimat di akhir paragraf. Contoh paragraf induktif. Setelah banjir surut, anak-anak yang berhasil dievaluasi kemarin diantar ke pelayanan medis darurat untuk diberikan pemeriksaan. Ternyata kasus penyakit yang diderita anak-anak korban banjir bandang tersebut cukup beragam. Sebanyak 15 anak mengalami diare akut, 2 anak menderita penyakit kulit, dan 4 anak dipastikan terkena demam berdarah. Dapat dikatakan banjir bandang yang melanda Denpasar minggu lalu itu membawa dampak yang buruk bagi kesehatan anak korban banjir. Kalimat di akhir paragraf dikatakan sebagai kalimat utama karena bersifat paling utama dibandingkan kalimat-kalimat sebelumnya. Sedangkan beberapa kalimat di atasnya dikatakan sebagai kalimat penjelas karena berisi pembahasan dalam kalimat utama yang berupa fakta, rincian khusus, maupun bukti-bukti. Yang ketiga ada paragraf campuran. Memiliki 2 kalimat utama, yaitu berada di awal dan di akhir paragraf. Dikembangkan dengan pola umum ke khusus ke umum lagi. Jadi, paragraf campuran ini yaitu paragraf yang diawali dengan mengungkapkan kalimat utama, dilanjutkan kalimat-kalimat penjelas,
Kemudian diakhiri dengan kesimpulan pada akhir paragraf. Kalimat utama pada bagian akhir bersifat penegasan kembali terhadap kalimat utama yang dikemukakan di awal paragraf. Contoh paragraf campuran. Tiap bahasa mempunyai sistem ungkapan dan sistem makna yang khusus. Hal ini ditentukan oleh kerangka alam pikiran pemakai bahasa itu. Bahasa Indonesia, misalnya, tidak mengenal bentuk jamak dan tunggal. Juga perubahan bentuk kata kerja berdasarkan perbedaan waktu. Bahasa Inggris tidak mengenali perbedaan tingkatan berdasarkan tata tingkat sosial. Bahasa Zulu tidak mengenal kata yang berarti lembu, tetapi mengenal kata yang berarti lembu putih, lembu merah, dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan itu, para linguis mengatakan bahwa setiap bahasa mempunyai sistem fonologi, gramatika, dan sistem semantik yang khusus. Nah, kalimat di awal paragraf ini dikatakan sebagai kalimat utama karena mencakup hal utama yang dibahas. Kemudian, kalimat di akhir paragraf dikatakan sebagai kalimat utama, namun kalimat utama pada bagian akhir ini bersifat penegasan kembali terhadap kalimat utama yang dikemukakan di awal paragraf. Dan yang terakhir, sudah dapat dipastikan bahwa beberapa kalimat yang berada di antara dua kalimat utama ini merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Ya, jadi itu tadi penjelasan mengenai paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Demikian akhir presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.